Halo, apa kabar? Bagaimana Anda hari ini? Sebelumnya, terima kasih Anda sudah memilih menyimak kami. Semoga dari obrolan kita Anda dapat menemukan hal baik yang dapat meningkatkan kualitas diri secara personal. Jadi hari ini, di penghujung tahun 2022, kita ada di bulan Desember, tepatnya di minggu keempat. Dan apakah Anda tahu hari spesial apa yang ada di bulan Desember? Betul, kita akan memperingati Hari Ibu. Jadi berkaitan dengan hal itu, kita akan membahas pembicaraan tentang bagaimana ibu dan seluk-beluknya. Bersama kita sudah hadir salah satu ibu guru dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Baik, kita sapa. Selamat datang Ibu. Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Ibu Rosti. Saya guru di SMA Negeri Nunukan Selatan. Betul. Iya. Mata pelajaran apa kalau boleh tahu? Saya mengajar pelajaran agama Kristen. Agama Kristen, ya. Sebelumnya selamat Hari Ibu untuk Terima Ibu kasih. Rosti dan ibu-ibu yang lainnya. Ibu itu menurut saya pribadi adalah kontrak eksklusif ya dari Yang Maha Pencipta. Bagi saya peran ibu itu adalah kontrak eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena itu istilahnya kalau kita guru mungkin SK-nya dari pemerintah, tapi ini SK-nya dari Yang Maha Pencipta gitu. Jadi kita boleh berbangga bahwa ini adalah posisi yang eksklusif gitu. Iya. Jadi menurut Ibu bagaimana dengan status Ibu itu? Ya, menurut saya dengan status ibu yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita itu sangat-sangat kita syukuri. Ya, kalau kita status sebagai ibu, maka itulah sudah yang dianugerahkan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Ya, sampai kita disebut sebagai seorang ibu. Iya. Ya. Selain disyukuri bangga begitu ya? Bangga sekali. Ya. Bagaimana sih apa sih kebahagiaan yang dirasa seorang ibu? Ya, kebahagiaan yang dirasakan seorang ibu kalau menurut saya seorang ibu itu bisa berkarya, bisa berbuat, ya banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, karena semuanya itu ya seizin dari Yang Pencipta. Kalau menciptakan kita sebagai wanita, berarti dia juga sudah tahu sejauh mana batas kemampuan yang ada pada ibu. Tidak hanya dia nanti mungkin sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi juga ada tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab yang lain juga. Jadi menjadi ibu itu perannya luar biasa ya, luas. Selain peran yang tadi, menurut Ibu Rosti sendiri, bagaimana sih? Adakah kualitas khusus dari seorang perempuan untuk jadi seorang ibu atau layak disebut sebagai ibu? Atau bahkan semua perempuan itu adalah ibu? Bagaimana? Ya, kalau dibilang semua perempuan itu sebagai seorang ibu, saya pikir ada juga kalau statusnya belum bisa dipanggil sebagai seorang ibu, ada mungkin yang tidak mau terima. Tidak mau terima. Maunya jadi terus gitu. Mungkin ya, oh gitu ya. Ya, kalau di bagian lain ada juga yang senang dipanggil ibu. Seperti saya lebih senang dipanggil ibu. Iya. Jadi untuk menjadi sosok ibu itu ada nggak skill yang harus kita punya gitu, keahlian? Misalnya bagaimana ya parenting gitu, bagaimana pola pengasuhan anak, atau misalnya bagaimana mengelola apa ya yang menjadi wilayahnya ibu itu biasanya apa? Kayak mengelola rumah tangga begitu, bagaimana? Iya, bagi seorang ibu, kalau statusnya sebagai wanita yang kelak menjadi seorang ibu, ketika dia punya rencana atau punya kemauan nanti menjadi seorang ibu rumah tangga secara khusus, dia harus lebih dahulu berpikir kemampuannya untuk menjadi seorang ibu. Karena menjadi seorang ibu itu tidak seperti waktu kita masih bujang. Ada tanggung jawab kita terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap keluarga. Ada banyak hal yang merupakan tanggung jawab. Karena kalau kita seorang ibu tidak berhasil mengasuh suami, merawat suami, anak, maka kita juga bisa-bisa
bagaimana kita mengasuh di luar juga ya, selain keluarga kita. Karena kuncinya berhasil di dalam, maka di luar juga kita akan berhasil. Gitu ya. Catat ya, ternyata kalau dari rumah saja kita sudah istilahnya beres, urusan di luar pasti juga beres. Ya. Begitu. Ini kalau sudut pandang kita sebagai ibu rumah tangga ya. Kalau misalnya kita juga merangkap sebagai seorang pekerja, jadi peran ibu akan bertambah lagi. Betul. Terus menurut ibu bagaimana kita bisa membuat dua hal itu menjadi seimbang begitu? Iya. Kalau berbicara mengenai tanggung jawab seorang ibu, kalau saya berbicara tentang pribadi saya, karena itu yang saya alami dan saya rasakan ya. Saya sebagai ibu rumah tangga dan saya sebagai guru juga, dua pekerjaan tanggung jawab yang mulia ini, saya harus menjadi seorang ibu yang berhikmat bagaimana menggunakan waktu. Ya, kita sama-sama punya waktu 24 jam. Tidak ada orang yang kurang daripada itu dan tidak ada orang yang lebih. Sekarang sebagai seorang ibu, saya bangun jam 5. Ya. Saya sudah siap semua sarapan untuk sampai siang, makan siang. Dan setelah itu pekerjaan menunggu. Iya, makanya kita sebagai seorang ibu yang lebih bagus menurut saya, kita juga punya jadwal tertentu di rumah. Oh, jadi diatur ya. Harus ada jadwalnya, sekian hari ini kerjakan ini, hari ini dan ini, makan pagi itu ini, hari ini, besoknya ini. Sehingga tugas yang lain yang bukan tugas di rumah tangga itu bisa dikerjakan juga. Ya, peran saya sebagai seorang ibu, sekarang saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai ibu guru, dan saya juga sebagai kepala rumah tangga. Jadi tiga peran harus saya lakukan sekarang, tapi tetap bersyukur Tuhan memampukan saya untuk menggunakan waktu yang 24 jam itu. Itu tanggung jawab seorang ibu. Iya. Jadi luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi ketika Anda memilih untuk menjadi ibu, memilih enggak sih untuk jadi ibu itu? Enggak ya? Atau memang sudah ketentuan, tapi kalau seperti yang ibu sampaikan berarti ada pilihan ya? Ada pilihan. Karena ada waktu-waktu ketika seorang perempuan belum bisa disebut ibu begitu ya. Baik, jadi ketika Anda bersiap untuk jadi ibu, ternyata Anda harus belajar manajemen waktu juga. Betul. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan. Itu berkait dengan pekerjaan. Sekarang kita kembali lagi ke urusan di rumah. Jadi bagaimana berkait dengan anak-anak? Ya. Ada beberapa orang tua yang ketika mengarahkan anak-anak itu mungkin karena penyampaiannya yang berbeda, jadi anaknya merasa kok ibuku ini terlalu mengatur, mengarahkan. Jadi bagaimana ya supaya komunikasi kita itu lebih fleksibel ketika sama anak dan mereka merasa kita sebagai ibu adalah orang yang paling dekat gitu. Ya. Ya, kalau berbicara tentang bagaimana mengasuh anak ya. Iya. Anak itu dia berbuat sesuatu itu dia melihat orang tua. Itu sebabnya dari perkataan orang tua saja itu sudah menjadi pelajaran anak-anak. Karena pendidikan yang paling pertama diterima seorang anak itu dari keluarga. Dari keluarga, utamanya perkataan ibu. Ya, perkataan seorang ibu itu, seorang ayah itu akan menjadi apa untuk anak. Kalau kita katakan bodoh, maka itu akan tertanam dalam pikiran anak-anak. Makanya sebagai seorang ibu atau ayah di rumah, jangan terlalu banyak menggunakan jangan. Ya, jangan katakan jangan. Cari bahasa yang apa, kalimat yang tidak langsung mengecewakan anak-anak itu, ya. Dan juga anak-anak itu jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan, dan juga anak-anak jangan terlalu diikut kemauannya. Kita jadi sebagai ulur gitu ya. Ya, kita sudah tahu yang mana yang bisa mereka lakukan, yang mana tidak bisa, yang mana bisa menguntungkan masa depan mereka dan yang mana tidak menguntungkan. Jadi kita harus ya pelajari dulu, tidak semua kemauan anak-anak kita layani. Ya, sehingga nanti anak-anak juga tidak terlalu bebas. Gitu. Jadi ada triknya juga loh ternyata menghadapi anak-anak. Saya rasa perbincangan kita ini makin kesini sepertinya makin menarik, makin banyak, makin kemana-mana. Jadi kita akan bertemu setelah yang berikut.
Baik, kita kembali lagi dengan obrolan kita kali ini berkait dengan pola pengasuhan ya. Tadi sempat Ibu sampaikan bahwa anak-anak itu akan merekam apa yang kita sampaikan. Jadi usahakan sampaikan kalimat-kalimat yang baik. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu berapa putra? Ya, ya kalau saya bersyukur Tuhan berikan saya 2 putra. Oh, putra ya, dua-duanya Ya. putra ya. Iya, usia? Usia yang kakak itu 15 tahun dan yang adik 9 tahun. 9 tahun remaja ya. Berarti usia-usia yang menurut riset adalah usia-usia yang rawan begitu. Jadi anak-anak di usia itu lebih, kalau yang kita pahami karena di kelas-kelas yang biasa kita ajar gitu kan, mereka cenderung lebih mempercayai teman. Bahkan ada kata-kata kalau disuruh milih tinggal di rumah atau ikut teman, itu pasti iya sama teman gitu. Jadi kira-kira ada enggak yang Ibu lakukan, atau apa ya, bukan semacam tips sih, tapi apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi situasi tersebut gitu, begitu? Ya, kalau berbicara mengenai bagaimana untuk pembinaan untuk anak yang menginjak masa remaja, memang itu di mana tahun-tahun menginjak masa remaja itu yang rawan sekali. Dan ketika di masa remaja itu kita salah mendidik kepada anak-anak, itu akan berlanjut ke masa pemuda. Makanya harus hati-hati. Contohnya saja kepada anak saya yang sekarang menginjak masa remaja. Anak saya saya perhatikan dia lebih percaya kepada saya. Dan saya bersyukur anak saya ini dia memang seperti dewasa, sudah dewasa, karena sejak kecil, boleh saya katakan sejak di dalam kandungan saya sudah mendidik dia. Mulai 8 bulan anak sudah bisa dididik dalam kandungan sampai pada dia lahir. Ya, sampai pada remaja ini sudah didik. Anak saya dari dia sudah lahir itu, mulai 1 tahun 2 tahun itu sudah saya mulai ajar dia, dan dia tidak pernah seperti ya melawan gitu ya. Iya. Dan sekarang di masa remaja dia sekarang ini dia sudah seperti orang dewasa. Dan saya bersyukur karena banyak pujian kepada anak saya melalui telepon, langsung puji dia ya, dia sudah kelihatan dewasa. Dan kemudian anak ini ketika dia ingin melakukan sesuatu itu, umpama dari temannya, dia bertanya dengan saya dulu. Saya kasih pandangan, saya tidak langsung katakan tidak boleh, tidak. Saya kasih pandangan, kalau nanti begini hasilnya begini. Kalau mama hanya bilang begini-gini, itu saja. Bagaimana menurut Diso? Nah, disitulah diambil keputusan. Nah, kita tidak bisa langsung katakan tidak boleh. Iya, boleh. Jadi anak diajak berpikir ya. Iya, dan anak saya kalau keluar, minta izin keluar ke tempat temannya atau belajar ke tempat temannya, tidak boleh lewat dari jam 10, paling lama jam 10, tapi kadang jam 9 sudah saya telepon kembali. Iya. Jadi kalau sudah ditelepon di WA begitu, dia langsung kembali. Dan Jadi kalau boleh disimpulkan berarti sering-sering diajak bicara, demikian ya. Iya, hanya sekarang anak-anak juga umur remaja ini, mereka sekarang lebih banyak waktu dengan HP. Jadi kita harus kontrol juga ya. Kalau lagi dia senyum-senyum sendiri, tanya. Bilangnya ya, nggak langsung dicurigai atau dimarahi ya, ditanya dulu apa itu gitu. Iya. Jadi untuk Anda yang memiliki anak dengan usia yang sama, menginjak remaja, ada salah satu yang bisa dilakukan ternyata untuk membuat mereka lebih, istilahnya lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan ibu daripada dengan teman, yaitu dengan sering-sering mengajak bicara. Ternyata bicara itu efeknya luar biasa ya. Memberikan ruang pada mereka untuk ini belajar memikirkan kira-kira apa yang baik dan apa yang sebaliknya. Itu untuk pola pengasuhan. Kalau adiknya usia berapa? Ya, adiknya usia 9 tahun. 9 tahun Ya. Dia kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Dan adiknya ini pun ya Tipenya sama kak? Atau beda? Beda, Bu. Beda. Ya. Kalau yang kecil ini dia lebih aktif gitu. Lebih aktif. Aktifnya yang positif gitu ya. Yang positif. Dan dia tidak banyak berbicara dan tidak banyak bergaul dengan orang lain. Dia lebih banyak
dekat dengan saya dan lebih banyak bertanya. Lebih banyak bertanya, dan dia juga sudah tahu yang mana tidak boleh dan tidak boleh, yang boleh dia lakukan dan tidak boleh. Iya, karena sudah memang kita harus ajar begitu, karena ingat nanti kalau mereka pisah dari kita dan mereka akan mandiri, mereka bisa lakukan apa yang lebih baik lagi. Gitu ya, harapan seorang ibu. Betul. Kalau anak laki-laki itu kan pola-pola komunikasinya berbeda dengan anak perempuan. Dan kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan kita ini, dua-duanya dari putra ibu itu memiliki tipe-tipe yang rumahan, gitu ya. Berperilaku baik. Jadi sampai pada saat ini bisa disimpulkan bahwa apa yang ibu sudah lakukan notabene sudah tepat gitu. Ini anak kalau kita dari bahasa Indonesia gitu kan, beretika baik gitu. Jadi ada enggak selain berbicara, apa sih yang bisa kita tanamkan, atau kok dua-duanya hampir punya tipe yang sama, pasti ada yang khusus nih yang ibu berikan, kira-kira apa? Ya, kalau saya rasa begini Bu, karena anak saya dia lebih banyak melihat dari orang tua, kedisiplinan orang tua yang dilihat. Kalau masalah ibadah, itu anak saya memang aktif di ibadah dan lihat, dan tidak seperti yang lain. Maksudnya ada teman-teman yang sukanya gini, tapi anak saya tidak. Dan kita sebagai orang tua itu sebabnya saya katakan dari awal, anak itu bisa berbuat itu lihat dari orang tua. Ya, dari cara ngomongnya, dari cara sikapnya, itu dari kita sendiri. Karena kadang saya, contohnya berpakaian saja. Saya berpakaian sampai sekarang, kalau saya berpakaian saya harus tanya, Gisel cocok sama mak begini? Kalau dia katakan tidak, saya tidak pakai. Iya, sama dengan si kecil juga begitu. Saya tanya, saya kadang sengaja pakai sesuatu yang bagaimana kalau mama begini? Enggak boleh, enggak cocok. Kan sudah mama katanya. Begitu ya. Jadi gitu. itu selain komunikasi, ternyata untuk bukan membuat mengajarkan perilaku yang baik, ternyata kuncinya itu pada kita orang tuanya. Kita harus berperilaku baik dulu, karena apa yang kita lakukan di rumah itulah yang dicontoh anak-anak. Ya, itu anak saya yang kecil saja Bu, kalau pakaian keluar dari rumah mau jalan-jalan itu beda dengan pakaian di rumah. Kalau dia mau pergi sembahyang, latihan, itu beda juga. Kadang saya coba pakai baju itu saja, enggak, ini kan baju di rumah. Iya, itu kan sudah pelajaran. Jadi sudah bisa, betul, ya. Sudah Sama itu yang mereka sudah lihat dan saya harus lakukan. Baik, banyak rupanya yang bisa kita pelajari dari perbincangan kali ini. Untuk anda yang memiliki anak, ternyata kita tidak perlu teori parenting yang macam-macam. Ternyata hanya pada kita yang dijadikan patokan sebagai orang tua. Iya. Jadi kalau pengen anak berperilaku baik, yang nomor satu ya kita harus berperilaku baik dulu. Kalau kita ingin anak-anak berbusana sesuai dengan situasi, berarti kitanya juga harus demikian dulu. Ya, betul. Baik, makin menarik bukan? Dan kita akan kembali setelah yang berikut. Baik, masih bersama kita di sini, dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk menyimak obrolan kita. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Rosti, ibu rumah tangga yang merangkap ibu bekerja dengan 2 putra. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pola-pola pengasuhan ya, sekarang kita bicara harapan. Kira-kira ini harapan ibu terhadap kedua putra ibu itu seperti apa? Ya, tentunya sebagai seorang ibu, dia punya harapan yang baik kepada anaknya. Saya secara pribadi, harapan saya kepada anak saya, mereka juga kelak menjadi anak yang sukses. Ya, seperti banyak anak-anak yang lain, kalau mereka sukses, kenapa anak saya tidak sukses? Kalau anak yang lain bisa, kenapa anak saya tidak bisa? Jadi harapan saya kepada anak saya yang kedua ini, mereka juga jadi orang yang sukses ke depan. Gitu ya.
Sama ya, dengan harapan-harapan kita mayoritas ibu-ibu berharap yang terbaik untuk anak-anak kita, berharap mereka sukses begitu. Jadi dengan harapan itu, kira-kira langkah-langkah yang sudah kita ambil itu kita mengarahkan ke sana tentu saja. Nah, semoga apa yang Ibu harapkan dapat terwujud. Amin. Kesuksesan bukan hanya milik anak-anak kita saja, begitu juga dengan anak-anak ibu-ibu yang lain. Semoga kesuksesan bersama anak-anak kita sekalian. Itu berkait dengan peran ibu sebagai ibu rumah tangga. Sekarang kita melompat kembali di peran ibu yang lain sebagai ibu yang juga bekerja. Kira-kira apa yang kita sudah lakukan di rumah, kita terapkan di rumah bersama anak-anak, mungkin tidak kita bawa ke tempat kerja. Kita kan guru nih, ceritanya yang kita hadapi juga sama, anak-anak juga. Kira-kira efektif deh, sama efektifnya enggak sih ketika kita membawa apa yang sudah kita terapkan di rumah ke sekolah? Bagaimana? Ya, bagi saya yang bisa kita terapkan dari rumah ke sekolah itu hanya kedisiplinan kita. Ya, disiplin dengan waktu, disiplin dengan tugas-tugas ya kita kerjakan. Tidak mungkin kita kalau kita mau anak-anak kita sukses, kita hanya memerintah anak-anak saja, tetapi kita sendiri tidak lakukan, gitu ya. Jadi marilah kita kalau kita mau anak-anak kita sukses, apa yang kita katakan itu sudah kita lakukan. Ya, jangan kita hanya memerintah tapi kita tidak melakukannya. Jadi tidak ada yang anak-anak lihat. Anak-anak melihat butuh contoh nyata ya. Bukan hanya memerintah saja ya. Sendiri tidak bisa. Seperti saya kalau waktu mengajar SBK, saya mengajar bagaimana vokal yang bagus, tapi saya harus kasih contoh betul. Ya, bagaimana cara mengolah seperti vokal apa gitu ya. Jangan hanya suruh anak-anak saja atau palu Indonesia Raya yang benar bagaimana gitu ya. Betul. Nah, supaya mereka nanti juga kalau mereka bisa sendiri, nanti mereka bisa lakukan, jadi mereka bisa sukses gitu. Jadi masih sama ternyata, bukan masih sama, memang sama ya. Apa-apa yang istilahnya kita harapkan dari anak-anak, apakah anak-anak kita sendiri ataukah anak-anak murid di sekolah, ternyata patokannya tetap kita. Jadi kalau pengen kita memiliki anak-anak yang berperilaku baik, bersikap yang baik, kita harus baik duluan. Ternyata demikian. Itu bisa diterapkan di sekolah. Nah, sekarang apa harapan Ibu untuk ibu-ibu di luar sana yang berjuang pada kegiatan yang sama, apakah itu ibu rumah tangga atau ibu yang merangkap bekerja, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk berperan dengan baik dengan peran ibu itu? Ya, baik Ibu. Saya merasa bagaimana ya? Ada ibu-ibu yang lebih berpengalaman dari saya. Saya berbagi. Saya berbicara berdasarkan berapa pengalaman saya sejak saya jadi seorang ibu rumah tangga dan ibu yang punya kerja lain lagi ya. Gimana ya? Saya berharap kepada ibu-ibu yang muda dari saya lah ya. Saya bisa guru yang sudah lebih senior dari saya sebagai seorang ibu. Bagi ibu-ibu yang boleh saya katakan muda dari saya, ya kita semua berharap supaya anak-anak kita bisa menjadi anak yang sukses, yang berhasil, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan bangsa dan negara kita. Ya mari kita sebagai seorang ibu yang berdiri dulu ya, kita yang bangkit dulu, maka anak-anak kita melihat kita. Ketika kita sebagai seorang tua jadi orang tua yang sukses mendidik mereka, mereka juga akan sukses. Jangan putus asa untuk mendidik anak-anak yang boleh dikatakan mungkin agak susah dididik, tapi kita harus sabar mendidik anak-anak yang berbeda karakternya. Anak-anak tidak sama karakter, betul. Tetap kita sabar ya. Hikmat dari Tuhan. Bagaimana saya mengajar anak saya supaya saya ini bisa jadi contoh bagi anak saya, supaya anak saya bisa berhasil kelak. Ya, itu ibu-ibu ya. Baik, demikian
ternyata masih kembali lagi utamanya kita yang harus siap duluan. Iya. Jadi kita yang siap ambil peran, kita yang bersiap belajar, pokoknya tetap Semuanya dari kita. semuanya dari kita. Bagaimana luar biasa kan peran ibu. Jadi ibu sekarang tidak bermaksud menepikan peran yang lain, dan kebetulan Ibu Rosti ini adalah single parent, jadi luar biasa. Banyak yang harus dilakukan, Betul. banyak yang harus diperankan, banyak yang harus dipikirkan. Semoga ibu tetap sehat, bisa Amin. melaksanakan peran itu dengan baik. Semoga juga hasilnya juga baik. Kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Semoga ada hal-hal baik yang bisa Anda ambil, bisa untuk istilahnya referensi atau apa. Kami tidak bermaksud itu tadi menggurui, kita hanya sharing informasi. Semoga Anda menemukan sisi positif dari apa yang kami bincangkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir pembicaraan kita. Kita akan bertemu kembali dengan materi-materi atau tema-tema yang berbeda. Tetap semangat. Sampai jumpa.